Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Pemirsa, Sunda adalah sebuah kerajaan besar dengan usianya yang cukup panjang. Dia berdiri sejak 669 Masehi dengan pendirinya seorang raja keturunan Tarumanegara bernama Tarusbawa. Dia adalah pendiri keraton megah yang hingga zaman Pajajaran dikenal dengan sebutan Keraton Sri Bima Puntanarayana, Madura, Suradipati. Terletak di kota Pakuan atau Bogor kini. Sejak saat itu sampai dengan Raja ke-30, ibu kota tetap dipertahankan di kota Pakuan. Namun mulai dari Raja ke-31, yaitu sejak Prabu Linggabuana tahun 1350 Masehi, kedudukan ibu kota dipindahkan ke Kawali, wilayah Ciamis Utara kini. Di Kawali keraton baru dibangun dan dijuluki Keraton Surawisesa. Namun kendati begitu, gaya arsitektur Keraton Surawisesa tetap meniru arsitektur keraton di Pakuan. Bahkan untuk selanjutnya, semua kerajaan yang ada di tanah Sunda, bentuk bangunannya menyerupai keraton di Pakuan. Maharaja Linggabuana menjadi raja yang amat bijaksana, pandai mengendalikan pemerintahan hingga rakyat menjadi senang, sebab hidup sejahtera. Kendati kala itu kerajaan Sunda di Kawali lebih menitik beratkan kemajuan ekonomi dari sektor pertanian, namun perdagangan tidak ditinggalkan. Ini terbukti selama Maharaja Linggabuana memerintah, banyak melakukan hubungan dagang dengan negeri-negeri lain. Hubungan dagang dengan Majapahit merupakan yang terbesar.
Setiap musim dan setiap tahun, kedua belah pihak selalu saling mengirimkan dan saling bertukar kebutuhan untuk negerinya masing-masing. Seperti yang sudah disebutkan di bab-bab terdahulu, betapa setiap saat armada kapal dagang dari Majapahit kerap berlayar dan Majapahit menuju wilayah kerajaan Sunda. Bila mereka keluar dari muara Kaliberantas, maka yang dilaluinya adalah menyusuri pantai utara Jawa, untuk kemudian masuk ke muara Sungai Cimanuk, sebelum berlanjut ke wilayah pedalaman, dan apabila mereka melalui jalur selatan, maka sesudah menyusuri wilayah Laut Selatan, akan memasuki Sagara Anakan untuk masuk ke pedalaman. Mereka melayari sepanjang Sungai Citanduy menuju utara dan kemudian akan berlabuh di dermaga Banjar, wilayah Galuh. Bahwa kegiatan dagang orang Sunda dan Majapahit sudah dilakukan sejak jauh hari, hanya menandakan bahwa hubungan persahabatan antara Sunda dan Majapahit memang sudah lama dilakukan. Mereka berjalan beriringan sebagai negara yang berkedudukan sederajat. Sunda menyebut dirinya sebagai negeri besar, namun dia juga mengakui bahwa Majapahit jauh lebih besar. Sebaliknya pun, walau Majapahit mengaku sebagai negeri terbesar, namun dia serasa belum lengkap bila tak adakan pertalian persahabatan yang erat dengan Sunda, seperti yang pernah dilakukan oleh Sang Raja Sanagara atau Prabu Hayam Wuruk belakangan, bahwa Sunda merupakan kekuatan penyeimbang di wilayah timur. Kekuatan dikuasai oleh Majapahit, sementara di barat dipegang oleh Sunda. Persahabatan kedua negeri ini berlangsung lantaran saling memerlukan, termasuk dalam menjaga pertahanan wilayah di Jawa Dwipa. Seperti yang tercatat dalam sejarah, kala itu Majapahit meluaskan pengaruhnya ke wilayah timur, sementara kerajaan Sunda sudah lebih dahulu sejak 500 Masehi mempererat persahabatan dengan negeri-negeri seperti Lampung dan Sriwijaya. Bila eksistensi Majapahit dan Sunda tetap terjaga, maka kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi di Nusantara tetap terjaga. Itulah sebabnya, tatkala datang surat lamaran yang dilayangkan penguasa Wiwaltika kepada Sunda, maka dengan serta-merta Sang Prabu Linggabuana memperlihatkan rasa syukurnya. Dengan begitu, maka akan semakin eratlah kekerabatan antara Sunda dan Majapahit ini, tutur Sang Prabu. Hari itu cuaca amat cerah. Sepertinya alam ini ikut mendukung kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Prabu Linggabuana. Hari itu seluruh penghuni keraton Surawesesa dikumpulkan di Balai Gede. 1000 pasukan pengawal raja yang disebutnya sebagai pasukan bela mati diwakili hampir 40 orang kesatria, belum lagi belasan menteri dan pati. Para undangan sudah bisa menduga semua dikumpulkan untuk apa. Namun secara jelasnya tentu mereka ingin mendapatkan berita langsung dari Sang Prabu. Prabu Linggabuana duduk di tengah, dengan gagah di tempat duduk kayu berukir setinggi 1 betis kaki dewasa. Sementara yang lainnya duduk bersila dan bersimpuh. Duduk di bangku lain, di bawah adalah sang putri cantik bernama Diah Pitaloka Citraresmi. Di samping putri mahkota duduk pula seorang anak usia sekitar 9 tahunan. Itulah dia, Nila Wastu Kencana, adik sang Diah Pitaloka. Sementara agak terpisah dari jajaran itu, namun duduk di bagian depan adalah para tetua istana. Mereka terdiri dari Mangkubumi Bunisora, beserta 3 orang purohita atau pendeta istana. Mereka menghadap ke arah hadirin yang jumlahnya hampir 60 orang dan duduk bersila atau bersimpuh dengan amat tertibnya.
Sang Prabu yang berdandan rapi, yaitu kepala diikat dengan ikat kepala jenis sauntreng, berbaju kurung putih dengan dilapisi sejenis rompi beludru hitam, mulai membuka pembicaraan. Mula-mula beliau mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga, bahwa berkat kerja keras semuanya, maka hingga saat ini, negeri ada dalam keadaan damai dan seluruh rakyat sejahtera. Sesudah berpanjang lebar membicarakan dan memuji kerja yang baik dari para bawahan, maka sampailah Sang Prabu untuk menyampaikan maksud terpenting dalam Sinewaka ini. Sebagaimana kalian tahu, bahwa beberapa hari lalu kita kedatangan Basan Dewa Mada. Dia diutus mengirimkan lamaran atas putriku tercinta, Diah Pitaloka Citra Resmi. Ini adalah anugerah tertinggi pada negeri ini. Betapa anak kita akan diangkat sebagai permaisuri dari sebuah negara besar bernama Majapahit. Tutur Sang Prabu sambil matanya menyapu semua hadirin yang ditatap menunduk dan menyembah hormat. Bukan lantaran kita dihargai oleh negeri besar itu yang menyebabkan aku terima lamaran. Namun, juga lantaran ada kepentingan dalam mempersatukan Sunda dan Jawa, seperti apa yang sudah diisyaratkan para pendahulu kita. Tutur lagi Sang Prabu. Menurutnya ada sebuah maklumat dari leluhur yang tak boleh diabaikan. Maklumat itu bernama Amma Teguh Kadatuan. Diucapkan oleh leluhur kita Sang Maharaja Dharma Siksa, Raja Sunda ke-25, bahwa semua negeri di tanah Jawa dilarang berperang dan saling menyerang. Bahkan sebaliknya, mereka harus saling tolong-menolong untuk kemajuan bersama. Tutur beliau mengingatkan akan maklumat yang pernah diucapkan leluhurnya hampir 50 tahun silam. Di dalam surat lamaran itu sudah ditentukan kapan acara perkawinan akan dilaksanakan dan di mana akan dilangsungkan, kata Sang Prabu. Demi mendengar ini semua orang tak sabar untuk segera mengetahuinya. Lantaran Sang Prabu menghentikan dulu ucapannya untuk mengambil napas. Maka yang lain pun sama hening dan beberapa di antaranya ikut-ikutan mengambil nafas pula. Pihak calon mempelai pria menginginkan upacara perkawinan dilangsungkan pada waktu bagian terang bulan Badra tahun Saka 1292. Peresmian pertikahan ingin dilangsungkan di Keraton Wiwaltika, kata Prabu Linggabuana. Mendengar penjelasan ini banyak orang yang menunduk hening, namun beberapa di antaranya terdengar saling berbisik pelan. Semoga berita ini membawa kebahagiaan bagi semua, kata Prabu Linggabuana seperti hendak menutup Senawaka. Namun, salah seorang hadirin ada yang mengacungkan tangan pertanda akan mengemukakan sesuatu. Engkau Ki Jagat Mandala Kidul, silakan berbicara, kata Sang Prabu melirik ke bagian pinggir di mana Ki Jagat Mandala. Ki Jagat Mandala Kidul mengacungkan tangan. Hamba sangat bahagia mendengarnya. Sebab seperti yang Gusti Paduka katakan bahwa pertalian perkawinan ini akan semakin menambah kekerabatan antara Sunda dan Jawa. Namun maafkan Paduka. Ki Jagat Mandala Kidul menarik napas dahulu. Silakan, katakan keberatanmu, hai Patih, kata Sang Prabu menatap sambil senyum tipis. Maafkan bila hamba lancang membukakan pertanyaan.
Tadi Gusti Paduka bilang kalau calon mempelai pria menghendaki perkawinan ingin diadakan di Biwaltika. Apakah ini tidak melanggar adat kita? Tanya Ki Jagat Mandala Kidul. Mendengar keberatan dari Ki Jagat, beberapa orang patih juga membukakan hal yang sama. Adat kebiasaan kita, anak gadis tidak boleh pergi ke calon mempelai pria, tapi sebaliknya, prialah yang datang ke rumah sang gadis. Tutur sang patih Melong Sakti, salah seorang patih senior. Pertanyaan ini tidak dijawab sendirian, sebab sang Prabu segera melirik ke arah salah seorang purohita atau pendeta istana. Pamanda, berbicaralah, kata sang Prabu. Yang disuruh berbicara adalah seorang lelaki tua usia hampir 70 tahun. Rambutnya panjang memutih diikat dengan ikat kepala jenis lohen berwarna putih pula. Pakaiannya pun jubah berwarna putih diikat sabuk kulit hitam. Iya begitu. Kita semua memiliki ciri sabu mitra rasa desa. Tapi yang disebut kita tentu bukan semata orang Sunda. Orang Jawa pun punya adat tradisi semacam itu yang mungkin berlainan dengan kita. Apalah salahnya bila kita menghormati adat tradisi mereka dengan cara mengikuti tata tradisi yang mereka inginkan, kata Purohita Ragasuci. Hening sejenak, namun Purohita Ragasuci kembali melanjutkan kilahnya. Bahwa orang Biwaltika meminta begitu, mungkin saja mereka penyembah Hindu. Dalam agama Hindu, tradisi perkawinan adalah mempelai perempuan datang ke mempelai pria. Namun mereka juga tak seutuhnya pertahankan tradisi Hindu, sebab mereka juga hormati tradisi orang Sunda. Mereka tak meminta pihak perempuan meminang, sebab di sisi tradisi Sunda tak ada pihak perempuan meminang kepada pihak pria. Maka itulah sebabnya mereka hormati tradisi kita dengan cara pihak pria meminang kepada pihak perempuan. Kurasa ini adil dalam saling hormat menghormati di antara perbedaan tradisi, kata Purohita Ragasuci. Keadaan menjadi hening. Hadirin tidak menolak tapi juga tidak mengiyakan. Maka sebagai keputusan terakhir tentulah sang Prabu yang harus bicara. Tidak perlu diperdebatkan benar akan perbedaan tradisi ini. Jadi benar apa yang dikatakan Purohita. Sebaiknya kita mengalah untuk kepentingan kelancaran dalam membangun hubungan baik penuh persahabatan ini. Demikian tutur beliau. Dan Sinewaka langsung ditutup sehingga tidak ada peluang untuk saling mempertentangkan perbedaan lagi. Ketika hadirin keluar ruangan balai gede untuk kembali ke tempat masing-masing, terlihat ada dua orang pria muda yang berjalan memisahkan diri. Sambil jalan perlahan, mereka mengobrol ihwal pertemuan barusan. Aku tak setuju dengan pembicaraan tadi, Keling, tutur pria usia 30 berkumis tipis. Pembicaraan yang mana, Supit? Tanya Ki Seberang Keling. Dia adalah pria berkulit sawo matang dengan alis tebal dan mata tajam, berpangkat mantri muda usia 28 tahun. Bawanya Mas Pitaloka mesti pergi ke calon pengantin pria. Aku udah setuju lah. Itu jelas melanggar adat kita, kata Ki Supri. Ki Supri Kelingking sama berpangkat mantri muda. Sebetulnya aku tak setuju Mas Pitaloka dinikahkan dengan orang asing, jawab Ki Seberang Keling sedikit mengeluh.
Mendengar ini Ki Supit kelingking menoleh dan tersenyum tipis. Karena engkau jatuh cinta ya kepada Nyimas. Banyak yang mencintai gadis itu, termasuk juga kamu, bukan? Ki Seberangkeling balik menuduh, dan yang dituduh tak mengelak kecuali menghela nafas panjang. Hening sejenak sebab mereka mesti lewat jalan berbalai agak besar. Sementara di depan ada rombongan prajurit yang mulai tugur atau meronda atau menjaga keamanan. Kemudian mereka saling menyapa hormat tatkala berpapasan. Sampurasun, sampurasun. Rampes. Jawab keduanya. Berjagalah dengan baik. Jangan dalai, jangan lantaran negeri selalu aman. Kata Ki Seberangkeling memberi amanat pada serombongan prajurit berbekal obor. Lalu mereka melanjutkan kembali percakapan. Kita ini bersahabat dan punya nasib yang sama, Keling. Sama-sama mencintai satu orang gadis ya. Dan kita tahu bahwa kita sama-sama gagal. Hening lagi kecuali suara terompah mereka menginjak jalan berbalai. Sayup-sayup di kejauhan terdengar bunyi kentongan dipukul rata berirama. Dua orang sahabat ini hatinya merasa lega bahwa kendati negeri dalam keadaan aman sentosa, namun penjagaan tak pernah melempem. Aku bangga melihat prajurit tetap menjaga keutuhan negeri itu. Dengan begitu kesejahteraan mereka akan selalu membuat negeri berserahan kuat. Kata Ki Supit kelingking. Sayang sekali kesetiaan mereka diganggu oleh sifat ketamakan para pemimpinnya. Potong Ki Seberangkeling. Ki Supit kelingking menoleh dengan sedikit terkejut. Mengapa kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu, Keling? Tanya Ki Supit kelingking. Mengapa engkau tak merasakannya? Hanya lantaran menginginkan pesan. Ya, hanya lantaran menginginkan besan seorang raja besar. Maka sang Prabu memaksakan diri untuk melupakan tradisi kita. Calon mempelai perempuan jangan menghinakan diri datang ke rumah calon mempelai pria. Mendengar ini Ki Supit kelingking tersenyum masam. Apakah caramu benar-benar demi menjaga martabat Sunda, atau hanya lantaran kecewa Nyimas Pitaloka direbut orang asing? Kini giliran Ki Seberangkeling yang tersenyum masam, bahkan sedikit mengejek kepada sahabatnya. Kalau engkau orang Sunda tulen, tak akan ajukan pertanyaan seperti itu. Tidak, aku hanya curiga engkau cemburu buta, Keling. Kalau engkau tak punya perasaan seperti itu, maka artinya engkau tak cinta sepenuh hati terhadap Nyimas Pitaloka. Ki Seberangkeling berkata kusam. Oh tidak, perasaanku juga sama sepertimu. Saya mencintai Nyimas Pitaloka. Hanya saja aku lebih menyadari keadaan mempersunting Nyimas Pitaloka seperti menggapai bintang di langit. Jadi mengapa harus terus memaksakan diri lah? Kata Ki Supit Keling dengan suara dipenuhi keluhan jiwa. Diam sejenak, di atas sana terdengar bunyi burung malam dengan suara kelepak sayapnya. Itulah yang menyebabkan kita terus bersahabat, punya keinginan yang sama dan sama-sama gagal. Sementara kalau satu di antara kita sanggup meraih cita-cita, maka tak akan didapat persahabatan seperti ini. Kata Ki Supit kelingking tersenyum masam. Tidak dijawab oleh Ki Seberangkeling kecuali dengan pernyataan lain. Kalau aku terpilih menjadi anggota rombongan penggiring pengantin perempuan nanti, maka aku akan tolak perintah itulah. Kata Ki Seberangkeling. Sementara bila aku tak terpilih sebagai anggota rombongan pengiring pengantin, maka aku akan memaksakan diri agar ikutkan dalam rombongan itu. Kata Ki Supit kelingking berseberangan pendapat. Engkau bodoh sekali. Maka engkau boleh yang paling bodoh. Rasa cintamu dihiasi kebencian, dengki dan cemburu.
Sementara rasa cintaku dihiasi dengan rasa hormat terhadap cinta itu sendiri. Tak mengerti aku lah. Mengapa tidak mengerti? Aku cinta dan hormat kepada Nyimas Pitaloka. Aku akan bahagia bila dirinya bahagia. Maka bila kebahagiaan Nyimas Pitaloka ada di Wiwaltika, mengapa aku tidak ikut bahagia? Itulah cintaku, kata Ki Supit Kelingki. Obrolan tidak dilanjut sebab ternyata mereka tak berkesesuaian paham dalam mengartikan cinta. Bahwa urusan perjodohan ini sudah akan dilangsungkan, ternyata berita sudah menyebar. Bukan saja di kalangan para pejabat dan abdi negara. Juga berita ini sampai ke kalangan rakyat, bahkan tembus ke negeri-negeri lain di kawasan Tanah Sunda. Macam-macam sambutan dan komentar mereka. Ada yang bersuka cita sebab merasa ikut berbahagia diri bahwa putri mahkota dari kerajaan Sunda dipersunting oleh raja dari sebuah negara besar. Namun demikian, tak kurang juga yang mereka merasa sedih dan mengkhawatirkan. Aku sangsi orang-orang Majapahit mau melakukan kekerabatan yang tulus dengan kita, Panji, kata Rakean Rangga, salah seorang kesatria dari pasukan bela mati Pajajaran. Mengapa kau menyangsikannya? Kata Rakean Panji, Melong Sakti, masih sesama anggota pasukan bela mati Pajajaran. Kau bayangkan saja, orang-orang Majapahit dalam tahun-tahun belakangan ini tengah sibuk-sibuknya menguasai beberapa wilayah. Sumpah palapa yang didengungkan Basan Dewa Mada begitu santer terdengar. Ya, aku tahu. Basan Dewa Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum Nusantara berada di bawah Panji Majapahit, potong Rakean Panji Melong Sakti. Semua negeri di Nusantara harus tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Banyak negeri memilih bergabung dengan Wiwaltika sebab kalau tak bergabung akan ditundukkan. Demikian sambungnya. Nah, kau sendiri tahu. Jadi ini artinya apa? Ini artinya negara Sunda pun harus berada di bawah Panji Majapahit, sahut Rakean Rangga. Tidak akan. Dengan akan dilangsungkannya pernikahan antara Sunda dan Jawa, tetap akan menjadi negeri yang sejajar, kata Rakean Panji Melong Sakti. Lalu kesatria itu menerangkan kalau Sunda akan jadi kekecualian mengingat kekerabatan para leluhur mereka. Jangan samakan dengan kejadian tatkala pasukan Basan Dewa Mada menaklukkan Madagaskar. Orang-orang pasukan dengan orang-orang dari negeri itu Majapahit tidak punya kaitan kekerabatan apapun. Demikian pula dengan Bali dan Ambon, kata Rakean Panji Melong Sakti. Perbedaan paham di antara kedua anggota pasukan bela mati raja ini ternyata mempengaruhi kepada yang lainnya juga. Sesama anggota pasukan bela mati raja terpecah menjadi dua. Ada yang berbangga bahwa Sunda akan memiliki kekerabatan lebih kental dengan Wiwaltika. Ada juga yang menyangsikan. Hanya saja perbedaan paham ini tidak terlalu mencuat ke permukaan. Mereka hanya bertikai secara diam-diam. Rupanya di antara mereka teristimewa pihak yang menyangsikan merasa sungkan untuk mengganggu kebahagiaan raja bila perbedaan paham ini dibesar-besarkan. Kelompok yang kecewa dengan rencana hubungan perkawinan Sunda dan Majapahit ini lebih memilih diam. Sebab bagi mereka persatuan di sesama anggota pasukan bela mati raja harus lebih dipentingkan ketimbang urusan perasaan hati pribadi. Namun tentu saja ada sebuah kekecualian. Bagi Rakean Rangga perasaan hati lebih diutamakan. Pria berusia 30 tahun ini sempat mendengarkan keluhan-keluhan para dayang tentang keberadaan hati Putri Diah Pitaloka Citra Resmi. Dan keluhan-keluhan para dayang ini sungguh ditanggapi olehnya. Nyai Ganti, benarkah barusan perjodohan ini ditanggapi dingin oleh Nyimas Pitaloka? Tanyanya kepada seorang dayang keputren bernama Nyi Gianti. Begitulah yang saya perhatikan, Ki Mantri. Tidak nampak keceriaan di hatinya mendengar kabar ini.
Jauh bedanya dengan sang Prabu yang begitu berbinar-binar tatkala membaca surat pinangan itu. Jawab Nyi Gianti yang dibenarkan pula oleh dayang lainnya. Kau saksikan pula, Nyi Kingkin? Tanya lagi Rakean Rangga kepada dayang lainnya. Yang saya saksikan, Gusti Putri tidak berkomentar apa-apa atas rencana perkawinan ini. Jawab pula Nyi Kingkin. Mendengar ini Rakean Rangga nampak melamun dan pandangan matanya menjauh. Malang benar nasibnya Mas Pitaloka, gumamnya mengeluh. Mengapa Ki Mantri bilang begitu? Apakah Gusti Putri akan terperosok ke jurang penderitaan bila dipersunting raja dari Wibaltika? Tanya Nyi Kingkin menatap heran. Engkau tidak paham hati seorang, Kingkin. Perasaan cinta itu tidak bisa dibeli oleh harta dan kedudukan, kata Rakean Rangga mengepalkan tinju. Kalau saja cinta bisa tergantikan, saya mau jual cinta demi harta dan kedudukan. Kini giliran Nyi Kingkin yang bergumam, namun seperti tak disetujui oleh Rakean Rangga. Maksudmu apa, Nyai? Bagi saya, harta dan kedudukan adalah nomor pertama. Sementara perasaan cinta bisa ikut belakangan. Kalau saya diberi gelimang harta, lalu ditempatkan di sebuah kedudukan yang tinggi dan terhormat, mengapa saya tidak bisa bilang bahwa cinta itu nomor 2 dan seterusnya? Kata Nyi Kingkin yang disertai kekeh kecil. Engkau ini hanya bicara soal harta dan kedudukan. Sementara bagi perempuan yang punya perasaan halus, tentu cintalah yang berbicara, kata Rakean Rangga. Aku paham, Nyimas Pitaloka hanya menghargai cinta dan bukan harta atau kedudukan seperti yang kau idamkan, kata Rakean Rangga lagi. Ya, kebetulan saya bukan Gusti Putri, Ki Mantri, jawab Nyi Kingkin tersinggung atas ucapan Rakean Rangga. Kalian antar aku menghadap tuanmu, kata Rakean Rangga. Pada akhirnya kedua dayang itu menatap heran. Ada perlu apa ini? Ya, sekedar ingin menghibur dirinya saja. Aku akan ikut bersedih bila Nyimas Pitaloka sedih, jawab Rakean Rangga. Baiklah, tapi kami harus minta izin dulu pada kepala jaga. Kalau diizinkan, tentu kami akan antar ke Kaputren, jawab Nyi Gianti. Lalu dua orang dayang itu memasuki lawang Gintung Kaputren. Tak berapa lama kemudian sudah kembali sambil menganggukkan kepala. Kepala jaga memberikan izin sebab dia amat hormat kepada Ki Mantri, kata Nyi Gianti. Tentu harus hormat, sebab pangkatku jauh di atas dia, jawab Rakean Rangga sedikit sombong. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.